kita tahu ya kalau kita tuh punya largest population gitu. Jadi kurang lebih sekitar 270,6 million untuk population dan juga largest economy juga, dan it's no surprise kalau Indonesia saat ini jadi prime real estate untuk entrepreneurs with solutions to local problems. Discussion kembali hadir dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Endeavor Indonesia. Sudah hadir bersama kita Elfitra. Elfitra atau Elfitira sih? Atau El aja nih sebutnya? Elfitra. Panggil El aja bisa kok. El, oke. El ya. Iya. Apa kabar nih, masih WFH ya? Masih WFH, rencananya sih mau sampai waktu akhir yang tidak bulan. Tidak dijanjikan. Betul sekali. Oke, mungkin kalau daily sosial dan pembaca daily sosial udah tahu ya Endeavor Indonesia itu apa, tapi mungkin El bisa jelasin lagi sebenarnya apa sih Endeavor Indonesia itu? Apakah accelerator program, apakah visi, atau apakah startup class atau incubator? Mungkin El bisa jelasin, El? Bisa. Oke, jadi Endeavor itu sendiri merupakan non-profit organization dengan headquarter di New York City yang punya tujuan untuk nge-support entrepreneurs yang punya potensi impact gitu. Jadi baik itu economic impact maupun social impact di regionnya masing-masing. Nah, kita itu sekarang sudah ada di 37 negara dan 50 plus cities yang angka tersebut akan bertambah juga within this year, dan Endeavor Indonesia adalah yang pertama di APEC region. Alongside with teman-teman kita di Endeavor Malaysia, Philippines, Japan, sama Vietnam. Nah, organisasi kita itu sebenarnya basically memprovide entrepreneurs di network kami yang kami sebut Endeavor Entrepreneurs dengan berbagai macam service yang bisa membantu mereka untuk basically 3 hal sih. Kita selalu sebutnya 3 hal ini adalah think bigger, make better business decision, sama multiply their impact gitu. Jadi tools, services, akses yang kita milikin bisa ngebantu mereka untuk ngembangin ventures mereka, nyiptain lapangan pekerjaan, transforming ekonomi, dan juga nge-support generasi entrepreneur selanjutnya. Begitu, kurang lebih. Kalau kita lihat program serupa dengan Endeavor, apa sih kekuatan dari Endeavor yang membedakan dan mungkin keunggulan dari program-program yang dihadirkan? Apakah dari mentorship-nya, apakah dari program kelasnya, atau apa mungkin, El? Oke, jadi kalau di Endeavor itu value proposition kita tuh ada 3, dan yang pertama itu adalah a global and local network. Kita punya 2.000 plus Endeavor entrepreneurs globally. Di Indonesia sendiri sudah ada 57 II, sebutan untuk Endeavor entrepreneurs, dan juga mereka itu leading 43 companies. Nah, di kita itu ada di 30 plus markets atau negara dan juga 50 cities globally, dan jadi secara network itu kita sudah sangat luas dan tersebar. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu namanya unbiased mentorship gitu. Jadi mentors merupakan kalau di Endeavor itu sebuah aspek yang sangat penting. Kita punya sekitar 70 plus local active mentors dengan experiences yang sungguh diverse. Mentor-mentor kami di Endeavor itu sebenarnya merupakan world class CEOs, business leaders, investors, academics, dan juga entrepreneurs. Ada 3.000 plus business leaders juga dan eksekutif yang kita miliki globally sebagai Endeavor mentor. Mereka secara pro bono meluangkan waktunya bersama Endeavor, salah satunya karena basically mereka percaya dengan visi misi kami, dan knowledge yang mereka salurkan pun jatuh ke entrepreneurs yang atau tangan yang tepat gitu. Nah, sebagai contoh beberapa mentor yang kami miliki, misalkan contohnya kayak HR Director HSBC dan Bank BCA, atau President Director Unilever Indonesia, dan juga Bluebird Group Holding, CEO Tiket.com, Grup CEO Lipo Karawaci, dan and many more. Nah, yang terakhir, yang ketiga ini adalah comprehensive service offering gitu. Jadi kita ada access to market, access to capital, sama access to talent, dan yang terakhir paid forward. Kalau access to market tuh sebenarnya basically simply putnya bagaimana kita bantu Endeavor Entrepreneur sell more and sell more efficiently inside and outside market yang sudah ada gitu. Jadi including geographic dan produk market. Contohnya kayak misalkan deals, market expansion, sales, dan market support, BizDev dengan corporate gitu. Nah, yang kedua itu tadi access to capital, pada dasarnya itu adalah anything yang berhubungan dengan capital, program-program, access to investor network, pitch deck, dan juga investment arm kami Endeavor Catalyst. Nah, yang ketiga itu access to talent.
bagaimana kita helping II kita, independent entrepreneur kita untuk attract and retain talent dan juga developing mereka sendiri as a leaders gitu. Jadi kita partneran dengan corporates, business school, sama talent program. Kurang lebih 3 itu sih value proposition yang Endeavor miliki. Untuk startup nih yang ingin bergabung dengan program dari Endeavor dan mungkin untuk mentor-mentor di Indonesia yang ingin bergabung tuh caranya gimana? Apakah tim Endeavor yang curate, yang langsung scouting, atau mungkin ada cara yang bisa di reach out oleh mereka yang ingin bergabung dari startup dan dari mentor? Ya, jadi kalau di Endeavor tuh kami punya 5 bisnis model gitu, search, select, scale up, spread, sama sustain. Untuk bergabung itu sendiri berarti kita masuk di 2 tahap pertama yaitu search and select. Kami memiliki selection process yang kita lakukan untuk search itu sebenarnya beragam gitu, mulai dari referral dari network kita, misalkan kayak boards, sesama Endeavor entrepreneur, mentors atau investor. Bisa juga orang apply ke website kami di endeavorindonesia.org. Itu di sana ada buttons yang tulisannya kayak apply as an Endeavor entrepreneurs. Terus yang terakhir itu kita scouting, kayak misalkan contoh di Daily Social kita search berita tentang entrepreneurs, mana aja sih yang kita nggak kenal, dan dari story itu sebenarnya banyak juga dikupas di Daily Social, jadi we know a bit about them, lalu kita approach dia gitu. Nah, selection process kita sendiri sebenarnya ada 4 tahapan gitu, jadi setelah kandidat itu masuk ke kita, dan kita nggak pakai chapter-chapteran, jadi itu juga yang ngebedain kita dengan akselerator atau incubator, kita nggak ada chapter. Setelah ada kandidat, kapanpun mereka bisa join, approach kita kapan aja, akan ada reviews dengan tim kita yang namanya Entrepreneur Search and Growth. Lalu juga nanti dilanjutin reviews dengan mentor, reviews, lalu akan ada local selection panel, yaitu adalah sesi paneling dengan mentor lokal kami. Nah, kalau sudah selesai pass di local selection panel, akan maju ke international selection panel gitu. Nah, di mana bedanya ini dengan mentor atau panelis internasional, dan kandidatnya juga worldwide juga gitu. Nah, once entrepreneur itu pass dari ISP atau International Selection Panel, itu justru journey-nya dia baru dimulai. Jadi setelah lulus akan ada yang namanya kayak semacam seal of approval. Mereka akan dinamakan Endeavor Entrepreneurs, dan semua akses yang kita miliki itu akan dikerahkan buat mereka. Dan jadi memang journey menuju sana emang nggak main-main, but it's worth the process gitu. Nah, itu tadi kalau untuk entrepreneurs-nya. Nah, kalau untuk mentor, untuk bergabung di Endeavor Indonesia biasanya juga dari referrals, karena seperti yang tadi aku sempat share juga, kalau kriteria mentors kita itu world class CEOs and business leaders gitu, dan biasanya dari kami akan lihat dulu kebutuhannya gitu. Jadi let's say kalau dari 70 active mentors yang kita udah milikin, kita kekurangan expertise A misalnya. And then we ask our boards atau mentors apakah punya kenalan yang juga sekali mereka di expertise tersebut, dan biasanya dari situ mereka akan refer, kita kenalan, kita propose about us, and abis itu mereka gabung gitu sih kalau biasanya kalau mentor. Kalau dari sisi startup kategori apa sih yang dicari oleh Endeavor? Apakah fokus ke social commerce, ataukah fintech, health tech, edutech, atau agnostik aja nih untuk Endeavor? Ya, baik. Jadi di dunia Endeavor itu akan selalu dengar 2 hal. Jadi scale up yang pertama, basically Endeavor itu sebenarnya the largest scale up network, dan yang kedua adalah kata-kata high impact entrepreneur. Nah, kita selalu mencari yang namanya high impact entrepreneur. Apa itu high impact entrepreneur? Kita mendefinisikan high impact entrepreneur itu sebagai orang yang memiliki the biggest ideas, yang pertama. Terus yang kedua, the greatest potential to achieve meaningful scale. Dan yang ketiga itu ability to inspire, mentor, and reinvest in the next generation gitu. Dan selalu akan ada 3 hal yang kita cari. Orangnya, the entrepreneurs itself, lalu the quality of the founders. Terus yang kedua itu adalah bisnisnya, bisnis harus beyond market fit. Dan yang ketiga adalah timing, yaitu timingnya harus at the inflection point to scale. Jadi ibaratnya istilahnya kalau about to hit hockey stick growth gitu, tinggal ditek langsung ngelambung gitu. Nah itu that timing yang kita cari. Nah, kami itu industri agnostik dan memang nggak ada batasan industri maupun usia gitu sih.
Ya terlihat ya dari beberapa lulusan dari Endeavor tuh emang random banget ya. Ada Gibran, Iya, dari Ivy, ada Christian, dari Fabelio. Akhirnya artinya tidak melihat tren, tidak melihat apa yang sedang yang sedang populer saat ini, tapi yang ya, memiliki high impact tadi ya. ya, Kalau dari betul. Endeavor sendiri, mungkin dari tim udah melihat dong ekosistem Indonesia, meskipun Endeavor ini kan organisasi yang secara global ya. Tapi kalau dari Ya, Endeavor sendiri melihat ekosistem startup di Indonesia seperti apa sih? Dan bagaimana Endeavor Indonesia bisa memberikan kontribusi untuk lebih empowering lagi startup Indonesia? ya, ya, oke. Jadi di region itu di kita Indonesia memiliki kita tahu ya kalau kita tuh punya largest population gitu. Jadi kurang lebih sekitar 270,6 million untuk population dan juga largest economy juga, dan it's no surprise kalau Indonesia saat ini jadi prime real estate untuk entrepreneurs with solutions to local problems gitu. Nah, government itu sendiri seperti yang kita ketahui banyak sekali ngelempar support terhadap startups, terutama tech related dan juga tech enabled, apalagi yang bisa ngedongkrak digital ekonomi kita. Ditambah dari, kalau nggak salah dari data terakhir di Mei tahun lalu, yang bikin Indonesia jadi startup scene yang very promising itu kan karena kita itu raised one of the highest amounts of venture capital in the region di Q1 2020. Nah, yang pertama memang masih Singapura with 865 USD, dan Indonesia tuh sekitar 161 million USD gitu. Nah, apalagi di era kayak gini, di going virtual atau digital itu udah makin penting, and pandemic itu nge-trigger kita untuk immediately adapt and change the mindset towards technology gitu, dan growth potential of all existing startups yang baru muncul itu very promising dan akan jadi makin banyak juga gitu. Dan however, startup di Indonesia masih belum merata, jadi masih banyak yang berpusat di Jakarta, Pulau Jawa, dan di tempat lain seperti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan tuh masih dikit banget, dan itu basically salah satu PR di Indonesia sih, as a country, untuk bantu ningkatin entrepreneurship ecosystem yang bisa merata dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah, yang pasti juga yang terakhir ini adalah dengan bermunculan dan berjamurnya startup sini, pendukung ekosistem pun harus banget ada gitu. Jadi ekosistem support semacam komunitas, hub, accelerator, incubator, sampai organisasi seperti contohnya Endeavor ini wajib ada, karena yang namanya support memang hadir untuk ngemulusin jalan gitu. Let's say kalau berdiri sendiri butuh waktu 5 tahun, with support, with the ecosystem bisa cut jadi 2-3 tahun. Gitu sih sebenarnya. Jadi Endeavor tuh mendorong atau memancing startup di luar Jakarta ya, terutama di daerah-daerah untuk ayo muncul, daftar menjadi bagian dari Endeavor gitu ya. Meskipun kalau tidak menutup kemungkinan kalau startup dari Jakarta atau Jabodetabek dan kota-kota besar lainnya ada gitu, tapi dari daerah nih yang belum pernah tersentuh gitu ya, Endeavor memberikan perhatian khusus gitu ya. Betul, jadi memang kita sendiri juga nyari sih ke arah daerah. Sedikit rangkuman nih El, kalau boleh tahu, untuk mereka yang berhak mengikuti program tuh akan dapat insentif atau hanya mentoring atau kelas aja sih El? Jadi kalau misalkan, jadi di dalam selection prosesnya Endeavor itu sendiri sebenarnya mereka itu udah mendapatkan mentoring session ya gitu. Jadi once kita melihat entrepreneurs, menurut kita nih kandidatnya tuh cocok untuk masuk ke dalam pipeline Endeavor, itu kita gelontorin dengan mentorship yang cukup banyak ya, sekitar 3-5 kali mentorship sebelum dia masuk ke step berikutnya, itu tadi isi local selection panel gitu. Jadi sebenarnya journey-nya sebelum dia menjadi Endeavor entrepreneur itu sendiri juga udah cukup banyak dengan segala macam mentorship dari yang kita punya, mentor kita dan board member kita. Itu udah lumayan banyak banget di situ. Nah, justru nanti ketika dia baru lulus di tahapan international selection panel, aksesnya yang lebih banyak lagi baru dibuka di situ gitu. Tapi yang tadi pertama, journey yang di awal itu juga udah cukup banyak mentoring sessionnya terhadap mereka. Dan selain mentoring, yang penting networking juga ya, ke investor, benar, ke jaringan Endeavor secara global gitu ya.
Oke, Benar, buat mereka betul. yang mau kenalan nih El, reach out Ya. El kemana nih? Di LinkedIn kah? Di website kah? Di email atau di mana? Atau di social media? Ya, jadi kalau misalkan di Endeavor itu sendiri kita aktif di Instagram sama LinkedIn, jadi bisa message kita di sana atau mau DM kita juga bisa. Kalau mau lihat website kita di endeavorindonesia.org, kalau mau email, tapi kayaknya apa sosial media lebih lebih cepat untuk ke reach kita sih. Oke, terima Gitu. kasih ya El. Ditunggu Makasih banyak, kabar Mbak. terbaru dari Endeavor Indonesia. Siap, Mungkin siap. Thank you, terutama Mbak. startup-startup asal daerah ya, yang sudah waktunya nih untuk muncul. Benar, kalau ada yang lihat mohon kontak kami, jadi kita bisa saling kenalan juga. Oke, terima kasih El atas waktunya dan sukses ya buat Endeavor Ya, sama-sama Indonesia. Mbak. Oke, Sama-sama Mbak Yeni, bye. sukses juga. Bye-bye.